Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang populasi dan variabel penelitian. Perkenalkan, nama saya M. Sandi Alfian. Nama saya Salpi. Saya Imelda Alfarini. Saya Maya Sadao Putra Tarigan. Kami akan menjelaskan materi pertama. Saya akan menjelaskan populasi. Populasi adalah seluruh objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi bahan perhatian penelitian. Populasi bukan hanya sekumpulan orang, tetapi bisa berupa benda, peristiwa, atau fenomena yang diteliti. Contohnya, jika penelitian membahas pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka seluruh mahasiswanya yang menjadi objek penelitian disebut populasi. Populasi hanya ditentukan secara jelas agar penelitian memiliki batasan yang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah sampel. Karena seringkali populasi terlalu besar untuk diteliti seluruhnya, maka digunakan sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Sampel yang baik harus representatif, artinya benar-benar menggambarkan kondisi populasi. Contohnya, dari 500 mahasiswa, peneliti mengambil 100 mahasiswa sebagai sampel. Nah, yang disebut dengan sampel adalah yang 100 mahasiswanya. Yang ketiga ada teknik sampling. Dalam menentukan sampel, ada dua kelompok teknik sampling. Yang pertama ada probability sampling. Itu teknik ini memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih. Jenis-jenisnya itu ada 4. Pertama ada simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata. Lalu ada proportionate stratified, yaitu random sampling, digunakan jika populasi berstrata dan proporsional. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, digunakan jika strata dalam populasi tidak proporsional. Terakhir itu adalah cluster sampling, digunakan jika populasi sangat luas berdasarkan wilayah atau kelompok. Lalu ada non-probability sampling. Teknik ini tidak memberi peluang yang sama kepada semua anggota populasinya. Jenis-jenisnya juga ada banyak, antara lain ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Teknik sampling dipilih sesuai tujuan dan kondisi penelitian. Lalu ada variabel penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki nilai berbeda dan diteliti oleh peneliti. Jenis variabel meliputi yang pertama ada variabel independen, disebut variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi, contohnya adalah motivasi belajar. Lalu ada variabel dependen, disebut variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi, contohnya prestasi belajar. Artinya motivasi belajar dapat memengaruhi prestasi belajar. Lalu variabel moderator, variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Contohnya itu adalah motivasi siswa dapat memperkuat pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi. Lalu ada variabel intervening, variabel perantara yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Contohnya ada lingkungan keluarga memengaruhi hubungan metode belajar dengan prestasi. Terakhir ada variabel kontrol, variabel yang dibuat tetap atau dikendalikan agar tidak memengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya yang kelima ada konstanta dan variabel. Dalam penelitian juga dikenal konsep konstanta dan variabel. Konstanta adalah sesuatu yang nilainya tetap, sedangkan variabel adalah sesuatu yang nilainya berubah-ubah. Statistika membantu mengolah perubahan pada variabel tersebut agar dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu yang keenam, variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif, variabel yang membentuk angka dan dapat dihitung. Contohnya, usia, pendapatan, jumlah, penjualan. Variabel kualitatif yaitu variabel yang membentuk kategori atau jenis. Contohnya yaitu jenis kelamin, agama, status, perkawinan. Yang ketujuh yaitu variabel discrete dan kontinu. Variabel discrete yaitu nilainya berupa bilangan bulat. Contohnya seperti jumlah anak dalam keluarga. Variabel kontinu yaitu nilainya bisa pecahan dan berada dalam suatu interval. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan umur. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa populasi, sampel, teknik sampling, dan variabel penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian karena menentukan kualitas dan data dan hasil penelitian. Jadi semakin tepat
populasi, sampel, dan variabel, maka penelitian akan semakin valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.